Penengahnya. Kok udah di record? Lah, Oh, gemetar aku, Cak. oke kawan-kawan semua, ini nampaknya sudah pada ramai di obrolan ini. Please jangan ore-ore lagi, nanti bisukan suaranya ke yang lain. Oke, siap, mantap teman-teman sudah pada saling mengerti ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Suara saya sudah terpantau kah? Kita cek dulu. Akhirnya, oke sudah. Sudah kak? Oke aman, siap. Berarti sudah aman ya? Oke, siap. Oke, alhamdulillah sudah. Gimana kabar teman-teman semua malam hari ini? Kita cek dulu. Wah, lumayan nih. Mantap 260 juta peserta. Enggak ada 212 orang. Oke. Ya, siap. Baik, Kak. Alhamdulillah. Oke. Siap. Semoga mudah-mudahan kabarnya selalu baik ya dan selalu tambah baik. Oke, alhamdulillah. Dan apa namanya? eh Kedepannya semakin lebih siap untuk berproses menghadapi SNBT UTBK TPS. Nggak ada PDF nggak dikirimnya? Ada di grup dikasih ada PDF soalnya? Ada ya? Teman-teman dapat nggak PDF soalnya? Nggak ada suaranya? Coba dicek. Kalau ada suaranya, oh nggak dapat. Nggak, di suara nggak jelas. Oh, wah iya, coba dicek-dicek. Berarti kalau nggak jelas, artinya mungkin di jaringan teman-teman. Karena yang lain, gimana yang lain? Aman ya? Aman? Oke, dapat PDF. Ya, oh, jelas. Oke, berarti artinya kalau yang belum jelas mungkin jaringan di tempatnya teman-teman atau mungkin ada sesuatu hal yang perlu diperiksa di apa namanya di sistemnya tuh. Nah, kalau soalnya di grup sudah dibagikan. Oke, sebentar tak sambil tak share. Kalau misal pun enggak, nanti teman-teman bisa bisa apa namanya sebentar bisa bisa share SS sih, SS dari soal-soal ini nanti. Nah, oke, kita mainkan sebentar. Ada kok PDF-nya. Oh iya, ada ini. Dapat kok. Berarti dapat ya. Dapat ya, teman-teman ya. Siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Nanti kita mainkan bersama. Permisi Kak, yang grup C belum dikasih Oh, PDF-nya. belum grup C belum ya? Oke, tak list ya, tak Ya, note ya. Ya nanti oh grup terima F ini kasih. C sama E belum ya? Permisi Kak, di grup D juga belum ada. Oh iya ya. Oke, siap. Berarti baru satu grup. Oke. C, D, E oh belum ada. Oke, siap. Nanti Grup E juga. ya. Oh belum belum semua. Oke, nanti coba tak sama kakak admin nanti biar sama admin bisa di-share-kan. Kalau belum berarti soalnya saya nggak masuk ke grupnya teman-teman. Saya tidak ada di sana, jadi saya tidak bisa membagikan. Tapi nanti saya sampaikan ke kakak admin biar biar apa namanya lah ini sudah. Oke, sudah ya. Oke, nanti biar di apa dibagikan ke sana. Kalaupun belum nanti menyusul ya, nggak apa-apa. Kita mainkan dulu soal ini. Kita mainkan soal-soal yang mungkin teman-teman ada yang sudah dapat, ada yang belum. Berarti yang belum tinggal sambil menyimak sambil kita mainkan dadaan berarti nggak apa-apa. Oke.
Belum. Oh ya, bro. Siap, siap, siap. Nanti kita informasikan biar dibagikan. Oke, teman-teman semua. Nanti kita main bersama 10 soal. Mudah-mudahan menjadi referensi tambahan buat teman-teman semua di penalaran kuantitatif untuk apa namanya SNBT besok. Nah, materi-materinya karena kemarin gambaran buat teman-teman semua artinya nggak apa namanya ini karena TKA tes kemampuan akademiknya enggak kan berarti kebanyakan materi yang di penalaran kuantitatifnya itu berbau matematik kan. Walaupun nggak terlalu banget sih paling ya kisaran materinya nanti bisa sambil berjalan kayak misalnya fungsi komposisi ini jelas nih tampil pertama langsung nanti mungkin ada yang paling banyak fungsi komposisi geometri penalaran aritmatika terus apalagi tuh persamaan garis, trigonometri ada, limit, matrik, kayak gitu. Tapi nanti sambil jalan mudah-mudahan bisa jadi tambahan teman-teman semua. Oke, dari soal nomor pertama ya, teman-teman ya, kita mainkan bersama. Atau mau teman-teman yang sudah dapat soal tadi ada yang sudah sempat mengorek-orek di hari Minggu ini. Hari Minggu habis jalan-jalan, langsung kita ketemu soal, angkat pikirannya, besok berangkat sekolah. Kan gitu. Gitu. Oke, siap. Atau mau langsung kita mainkan aja, nomor satu. Langsung. Enggak, ding. Langsung. Enggak ya. Main. Langsung main. Oke, yuk. Langsung, Kak. Oke. Mm-mm. Ya, record Zoom-nya nanti akan kita bagikan ke teman-teman semua. Record Zoom-nya. Oke, nomor satu ya. Kita mainkan dulu nih. Oke, kita mainkan dari soal nomor satu. Tentang fungsi komposisi dan inverse. Kita lihat, ada suatu fungsi f. Jadi fungsi 2x itu memetakan ke min 1 per x plus 2. Di sini ada informasi lagi bahwa f inverse dari 2 per A itu sama dengan 3A. Mungkin ada paling tidak minimal tuh ada dua cara. Minimal ada dua cara untuk menyelesaikan soal itu. Walaupun atau barangkali ada cara lain ya. Barangkali ada cara lain teman-teman yang bisa diterapkan. Tapi paling tidak dari dua cara itu saya ambil yang paling paling enak walaupun agak sedikit panjang tapi paling enak. Itu teman-teman ada satu fungsi gini. Kalau kita punya fungsi y sama dengan atau mungkin gini lah. Atau kita punya fungsi fx itu sama dengan y gitu. Ini kita bisa menyimpulkan bahwa f inverse y itu sama dengan x. Betul enggak? Ini dulu. Nah, ini adalah senjata nih, teman-teman. Jadi, ketika kita punya f inverse, kalau dibalik, jadi kalau kita punya f inverse, maka kita bisa simpulkan bahwa F3A itu sama dengan 2 per A. Dibalik aja. Tapi inverse-nya hilang. Kalau nggak ada inverse-nya, berarti muncul inverse. Artinya gitu. Ini nih. Oke, aman sampai situ? Aman? Oke, yang join gampang. Siap. Oke, mantap nih. Man. Dari situ ya. Sekarang kita lihat. Nah, sementara di sana kita punya ini. Punya F2X sama dengan min 1 per X plus 2. Nah, ini kan sebenarnya kita bisa main-main tuh di situ. Iya nggak? Main-mainnya gimana? Dirubah aja. Berarti karena yang namanya fungsi, berarti kita bisa apa namanya mengambil suatu nilai untuk memisalkan si 3A-nya nanti. Atau mungkin teman-teman dari sini bisa dimainkan nih. Nah, dari sini memisalkan 2x-nya juga bisa. Ini misalkan nah, untuk mencari uh, fungsi x-nya sok. X-nya tok lah. Misalkan kita ambil 2x sama dengan P, katakanlah. 2x sama dengan P. Jadi nanti ini berubah menjadi FP. Nah, untuk mengganti 2x menjadi P, maka P-nya itu bernilai P per 2. Ya tinggal 2-nya dipindahkan ke kanan. Bagi ini gitu. Sehingga dari persamaan ini, nah tak garis lagi, teman-teman sudah punya FP. Kenapa P? Karena 2x-nya diganti dengan P tadi. Sama dengan negatif 1 per X-nya diganti. X-nya diganti siapa? Ganti ini. Nah, gitu, P per 2. Ditambah 2. Main-main fungsi itu tinggal ganti aja. Nah, oke. Kita mainkan. Dari sini kita punya min 1 per P per 2 plus 2-nya ini diganti nih. Jadi berapa? 4 per 2. Oke, saya kira nggak ada masalah buat teman-teman. Tinggal lanjutkan ke sebelah kiri, ke kanan. Tinggal kita mainkan, berarti ini kita tambahkan, berarti itu menjadi berapa? P plus 4 per 2. 1 per, berarti dibalik ya.
nilainya menjadi negatif 2 per P plus 4. Aman sampai sini? Aman ya? Aman. Oke, siap. Dapat nih satu. Oh, berarti kita punya FP itu nilainya adalah negatif P per 2. Gitu ya. FP nilainya adalah negatif negatif 2 per P plus 4. Tinggal kita masukkan tuh. Diganti aja. Berarti kalau gitu, kita bisa melihat bahwa kalau ini P-nya kita ganti jadi, nah kita tulis di sini. FP sama dengan negatif 2 per P plus 4. Berarti kalau P-nya ini kita ganti jadi 3A, kan P di sini juga diganti menjadi 3A juga. Iya nggak? Berarti kita punya F 3A itu sama dengan min 2 per 3A plus 4. Oke ya, tinggal ganti aja. P-nya diganti dengan 3A. Teman-teman ada suatu nilai yang sama, yaitu ini. Dan itu. Nah, ini nilainya sama. Kenapa? Sama-sama F3A. Ya kan? Sama-sama F3A. Berarti bisa kita mainkan di situ kita punya, tak garis dulu, 2 per A itu sama dengan negatif 2 per 3A plus 4. Gampang, tinggal dikalikan silang. Oke, berarti dapat berapa? 6A plus 4 sama dengan min 2. Sorry, 6A plus 8. Nah, plus 8 ya. Aman ya? Aman, kalikan silang. Dikalikan silang. Oke, tinggal ini adalah 2A, negatif 2A. Nah, negatif 2A dengan 6A berarti dapat 8A. 8A-nya ini adalah pindah ke kanan, berarti jadi negatif 8. Artinya A-nya dapat min 1. Peloreh jawabannya adalah D. Oke, aman? Wek, 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 bener. Oke, siap. Ada yang masih bingung nih, mana nih? Ini bakal dilakukan kan ya, wifi tetangga. Aku agak susah soalnya. Wah, ini ikut tetangga wifi-nya ya. Oke, siap. Aku, Kak, pelan-pelan. Oke, siap. Padahal aku udah minum kopi. Biasanya minum pertama kenceng banget. Aku masih bingung. Pulang Kak, bingung. Oke, lagi Kak. Oke, bingung. Ya, ya, ya. Kak, itu P dari mana? Waduh, oke, siap. Oke. Ada rekamannya nanti. Oke, tak ulang lagi pelan-pelan ya. Yang susah, Kak. Oke, siap. Ah, senang sekali. Oke, tak ulang sekali lagi, tak ulang-ulang. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, Pak Sopir. Oke, siap. Pertama gini, teman-teman. Pelan-pelan, Pak Sopir. Dari awal ya, dari awal. Pelan-pelan. Yang tak kasih warna hijau ini, yang tak kotak. Jadi sebenarnya soal ini, itu minimal ada dua cara lah yang bisa diselesaikan. Tapi saya ngambil yang ini. Jadi ada satu formula bahwa ketika kita punya fx sama dengan y, maka ada suatu fungsi f inverse y itu sama dengan x, nilainya sama tuh. Dari situ dulu. Artinya apa, teman-teman? Dari fungsi yang ada di sini, nah ini yang tak kasih warna lagi nih, tak kasih warna mana nih? Kuning. Nah, ini masih warna kuning itu informasinya akan berubah menjadi ini. Oh, kalau gitu F3A itu sama dengan 2A. Dari mana? Dibalik aja. Pertama itu. Oke. Terus langkah berikutnya, teman-teman lihat yang depan. Yang kasih warna kuning lagi, informasi yang pertama. Nah ini. Nah itu. Yang F2X sama dengan negatif 1 per X plus 2. Teman-teman lihat ini ada 2X. 2X-nya itu dimisalkan. Jadi kalau ada pertanyaan P-nya dari mana, kita ambil sendiri. Kita ambil sendiri. Dimisalkan, kita memisalkan sendiri. Terserah mau bikin P, mau bikin A, mau bikin oh A ada sudah di sini berarti jangan A. Mau bikin B misalkan gitu nggak apa-apa. Ini udah paling enak ini. Udah paling enak, udah paling cara cepatnya untuk main-main fungsi. Sebenarnya enak sih, cuman mungkin harus ke sana dulu, nanti lari ke sini dulu gitu karena ada dua apa namanya? Ada dua fungsi yang harus dimainkan. Oke, lanjut. P-nya dimisalkan ya, kita memisalkan sendiri. Nah, dengan nilai P, maka X-nya itu dapatnya P per 2. Tinggal 2-nya dipindah aja, jadi bagi. Gitu, oke kan? Oke, X berarti dapatnya ini, P per 2. Untuk apa? Ngerubah yang di sininya. Berarti dari sini, nah ini tak geser ke bawah. Dari fungsi yang pertama ini, yang tak kasih warna kuning tadi, nah ini tak kasih warna kuning lagi. Terus turun ke bawah, seret. Nah, di sini. Nah, ini.
maka akan berubah menjadi FP. P-nya dari mana? Ganti 2X. 2X-nya dari mana? Ya tadi, karena kita memisalkan tadi bahwa 2X sama dengan P. Diganti X-nya, 2X-nya jadi P. Terus X-nya di sini, nah yang di atas nih, fungsi yang informasi yang pertama, yang di atas pojok kiri. Itu pun ini diganti. Itu kan sebenarnya nilainya X. Nah ini kan aslinya X. Kita ganti jadi P per 2. Dari sini P per 2. Nah, digantilah. Ketemu itu. Nah, ketemunya ini nih, nanti pada akhirnya. Negatif 2 per P plus 4. Dari situ. Oke. Nah, sekarang ke sini. Nah, ke pojok kanan. Pojok kanan atas. Nah, kalau kita ganti. Nah, ini. Nah, tuh. Nah, kita ganti 3A itu menjadi P. Oke. 3A-nya diganti P. Di sini, sorry. Nah, ini. Maka teman-teman, nah ini P-nya diganti 3A. Ada lagi, oke. Berarti P di sini diganti siapa? 3A. Maka P di sini pun akan diganti jadi 3A. Masuk situ. Sudah? Kita punya dua informasi. Tak hapus dulu. Nah, ada dua nilai F3A. Ini ada F3A. Ini ada F3A. Berarti nilainya sama. Siapa yang sama? Berarti ini yang sama. 2A, sorry, orek-orek malahan. Nah, 2A ini sama dengan, nah itu. Berarti 2A itu sama dengan negatif 2 per 3A plus 4. Nah, masuklah ke pecahan yang berikutnya di sini. Kan nilainya sama dengan. Pecahan ketemu sama pecahan sama dengan berarti dikalikan silang. Oke, wis. Aman ya sampai sini ya. Aman-aman. Masih terlalu cepat apa malah kepelanan? Maaf, itu nomor 4 dapat dari mana ya? Yang Nomor 4. 4 yang mana? Yang angka 4 dapat dari mana? Duanya. Dua kan dirubah jadi pecahan berpenyebut dua. 4 ya, oke. Siap. Ini pelan-pelan. Oke, siap. Ini ya. Ini, nah dari sini. Ini tak kasih warna kuning nih, bawah. Ini kan ada dua nilainya. Tak kasih warna tebel tuh, duanya. Oke. Dirubah. Ini kan penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan berpenyebut dua. Nah, dua itu kan sama dengan 4 per 2. Oke, aman? Aman ya? Nah, ini ketemu nih 4 per 2. Nah, ditambah. Ini kan ketemunya adalah, tak geser nih, negatif 1 per P plus 4 per 2. Oke? Aman? Aman. Aman ya? Yang 4-nya dari mana? Nah, ini kan negatif 1 per. Dibalik aja. Terus dibalik. Nah, ketemunya ini, set, dibalik tuh. Satunya kemana hilang? Kan dibalik. Min 2-nya naik ke atas, 2, P per 4-nya turun ke bawah. Ya, betul. Samakan penyebutnya, karena penjumlahan pecahan kan harus sama penyebutnya. Ya, min 1 kali 2. Betul. Nah, min 1 dikalikan. Gini. Wah, ini baliknya masih bingung toh. Balik pecahan ya. Itu kan gini, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan. Min 1 per P plus 4 per 2. Ini kan nilainya sama dengan min 1. Ini kan pembagian. Ini kan sebenarnya pecahan ya. Ya tak lingkar itu kan pecahan toh. Teman-teman kalau ketemu pembagian dengan pecahan, diapain? Kali, balik toh. Iya enggak? Dikali balik kan? Iya, dikali balik. Berarti nanti ketemunya negatif 1 dikalikan itu. Min 2 per P plus 4. Nah, di situ baliknya. Oke ya? Aman ya? Makasih, Kak. Oke, siap. Sama-sama. Nah, dari situ. Nah, wes. Aman ya? Lalalala. Nah, awal 4-nya dari situ. Ya, betul. Dibalik ke arah siap. Min 2 per P plus 4 tuh karena dibalik. Nah, ini. Nah, dari sini nih. Yang tak kasih warna biru, wes. Nah, ini nih. Prosesnya ini. Kasih warna biru itu. Nah, itu proses kenapa jadi seperti itu dibalik. Prosesnya dibalik gitu. Oke ya. Sip. Nah, lanjut ke sana. Itu kenapa F3A jadinya, Kak? Oke, karena F3A. Kan informasi soalnya. Ini nih. Nah, nih. Dari awal lagi. Oke, siap.
Ini kan ada F inverse, bla 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 sama dengan 3A. Ini rumusnya nih, rumus. Nah, kalau ada Fx sama dengan Y, maka F inverse Y, teman-teman apa itu? Pahami, F inverse Y, ini kasih warna biru, sama dengan X. Sehingga kalau ada F inverse 2A sama dengan 3A, maka dibalik tuh jadinya F3A sama dengan 2 per A. Diperhatikan, dibalik aja. Inversnya hilang. Oke, masih ada yang tanya, kenapa X-nya sama dengan B per 2? Duanya diuncalkan ke kanan, guys. Kak Najwa, iya. Kak Najwa, duanya, ini ada perkalian dengan 2 toh. 2X kan sama dengan P. Duanya dipindah ke kanan. Oke ya? Iya, oke ya. Intinya gitu. Ini adalah operasi aljabar yang sebenarnya teman-teman itu oh iya 2x sama dengan P. X-nya sama dengan P per 2. Duanya diucapkan ke kanan aja dan dibagi gitu aja. Gitu ya. Oke, oke, wah semangat nih, semangat. Oke, siap. Oke ya. Nah, tinggal diteruskan operasi. Nah, itu nanti tinggal dikaliin silang aja. Kali silang. Nah, di sini sudah prosesnya dikalikan silang. Nanti teman-teman ketemu nilainya sama dengan -1. Wah, ini ada yang horek-horek nih. Maaf, tolong dihapus horek-horeknya. Biar nanti saya bisa hore-hore lagi. Ini kayaknya, nah kan gitu. Mungkin karena nggak sengaja ini. Atau tak stop share dulu ya. Nanti tak sharekan lagi. Sebentar. Oke, maaf. Iya. Nah, sudah muncul lagi kan? Iya, biar ini resik hore-horeknya. Oke. Aman-aman, teman-teman? Ada yang masih aman? Masih aman ya? Nanti kalau misalnya masih bingung, iya. Oke, siap. Alhamdulillah. Nanti kalau teman-teman masih bingung, ditonton aja di recordnya. Dari mana asalnya, pelan-pelan aja. Mungkin karena barangkali saya jelasinnya terlalu kecepatan, nanti teman-teman tinggal dipelanin aja. Oh, pelan dari sini. Oh, asalnya dari sini, konsepnya ini dipakai. Nah, nanti dipakai itu. Oke, siap, nggih? Oke ya? Aman, lanjut. Oke, siap. Nomor 1 aman. Kemudian nanti berikutnya nggak terlalu, apa namanya, eh, tidak terlalu bermasalah buat teman-teman. Oke, siap. Yuk. Halo, recording. Oke, yuk. Lanjut ya. Siap. Lanjut. Oke, siap. Ini teman-teman dari mana aja nih? Saya belum menyapa nih. Oke, siap. Dari mana saja ini? Indonesianya bagian mana saja ini? Indonesia bagian Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana nih? Oh, Cikarang, Aceh, Kalimantan Solo, Barat, Bang. Bandung. Pekalongan. Banten, Pak, Aceh, Banten. Aceh. Dari Oke, Temanggung, Kalimantan Barat, woi. Oke, Solo, Jambi, Banten, Bangka, Indramayu, Malang, Belanda. Tangerang Selatan, Pak. Tangerang Selatan, Pak. Sebenarnya se-Indonesia Raya ya. Papua, Papua. Kalimantan Barat, Papua Bang. sudah jam berapa ini Papua? Sudah jam 9. Masih. Jakarta, Lamongan. Oke, mudah-mudahan nanti di sini bisa jadi ajang silaturahmi. Ajang silaturahmi teman-teman ketemu kumpul bersama di sini saling sharing bareng. Tambah teman lah ya. Oke, asik. Tambah teman Jakarta barangkali Selatan. Jakarta Selatan. Oke, siap. Tambah teman barangkali bisa tambah Jawa channel. Barat, Barangkali Garut, Kak. iya bisa. Oke, Surabaya mantap. Yuk. Ada yang Wangon Afrika Selatan. Yuk, wis mantap. Barangkali nemu jodoh. Hai, ini nih. Ini anu ya? Apa? Motivasi ya? Motivasi Pak ini. Iya. Baru mau tes SNBT udah mikirin gitu loh. Nggak apa-apa deh. Yuk lanjut. Oke, siap. Nomor berikutnya, nomor 2. Bercanda gitu ya. Pelan-pelan ya, Bercanda. Kak, jelasinnya. Oke, lanjut ya. Bercanda. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nomor 2, teman-teman, soal nomor 2 itu tipenya adalah mencari kebutuhan informasi untuk menjawab soal. Pelan-pelan ya, siap, pelan-pelan. Oke. Mencari kebutuhan informasi untuk menjawab soal. Jadi, informasi 1 dan 2, ini informasi 1 dan 2 itu bisa dipakai atau tidak untuk menjawab pertanyaan. Bisa dipakai atau tidak untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya apa? Apakah X merupakan bilangan prima? Oke. Apakah X merupakan
bilangan prima? Kalau X-nya adalah bilangan bulat positif. Janji nggak jadi jodoh. Oke, apakah dari sini? Jika X adalah bilangan bulat positif, apakah X merupakan bilangan prima? X kan bilangan bulat positif ya, teman-teman ya. Itu banyak banget nilainya bilangan bulat positif. Iya kan? Berarti dari angka berapa tuh? Dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Banyak banget tuh bilangan bulat positif. Bilangan prima itu apa? Wah, bilangan prima apa teman-teman? Masih ada yang bingung bilangan prima? Bilangan yang tidak ada di Hmm, perkalian. siap. Bilangan prima itu yang hanya punya faktor dirinya sendiri dan angka 1. Atau mungkin bilangan prima bisa disebut juga bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan dia sendiri atau 1. Itu bilangan prima. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya punya faktor itu 1 dan dia sendiri. Itu bilangan prima. Ya, bukan tidak habis dibagi dua, pokoknya tidak habis dibagi siapapun kecuali dirinya sendiri dan angka 1. Gitu ya. Dibagi dua bisa, dibagi tiga bisa. Berarti bukan prima. Ya, 11 itu bilangan prima. Ya, ini bilangan prima tuh 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Itu bilangan prima. Oke. Satu-satunya bilangan prima yang genap adalah 2. Selainnya bilangan ganjil semua. Kenapa 1 bukan prima? Karena 1 awal mula tuh. Dia cuma 1 ya 1. Udah gitu aja, bukan bilangan prima. Gitu. Gitu ya. Nah ini bilangan prima tuh ini nih banyak banget tuh. 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23. Jadi di situ terusnya 23. Kenapa 21 bukan prima? Karena bisa dibagi Bisa 3. bagi 3. Betul, karena ini bisa dibagi 3, bisa dibagi 7. Nah, makanya dia bukan prima. Gitu ya. Nah, itu contoh bilangan prima gitu. Oke, dipahami ya teman-teman ya. Nah, udah kembali wah bilangan prima. Sekarang kita lihat nih. Ini hanya soalnya bentuk soal seperti ini itu sebenarnya sederhana. Sederhana artinya teman-teman cuma bisa membayangkan bahwa oke, ketika X-nya itu bilangan bulat itu macam-macam. 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya. Nah, banyak banget. Oke, masuk ke sini, 2X plus 1, apakah X merupakan bilangan prima? Bisa disebutkan nggak? Kira-kira iya nggak? Bisa untuk menjawab soal nggak? Enggak ada Tidak hasilnya. bisa. Tidak Tidak, bisa ya? Tidak bisa. Kenapa tidak tidak bisa. bisa? Itu bisa macam-macam, iya nggak? Iya nggak? Wah, ada kucing nih. Misalnya X-nya bilangan prima katakanlah. Misalnya X, ya macam-macam gitu. Kan bilangan bulat ini, iya kan? Wah, nek masuk ke sini hasilnya akan macam-macam. Bisa bilangan prima, bisa juga tidak. Berarti tidak bisa digunakan informasinya. Artinya soal atau informasi yang kedua itu pun sama. Kita pun tidak bisa menggunakannya, tidak bisa menggunakan untuk mencari jawabannya itu. Berarti dua-duanya itu kalau sendiri-sendiri tidak bisa, Nggak bisa. nggak bisa. Eh, Nah, digabung pun ketika informasi 1 dan informasi 2 ini digabung, itu pun tidak bisa untuk menggunakan. Gitu ya, berarti jawabannya adalah E. eh, Iya, kenapa nggak bisa? Oke, misalnya gini teman-teman, kita Maaf, ambil Kak. 2. Ya, 2 itu prima ya. 2 bilangan prima, oke? Misal-misal, kenapa kok nggak bisa? Tak ambil nih, 2X plus 1, berarti tak ganti nih. 2 kali 2 tambah 1, ketemunya adalah 5. Prima bukan? Prima, oke? Prima tuh. Kalau 2 prima, hasilnya prima. Pertama, nah, kan padahal nilai X itu kan macam-macam. Kita tadi ngambil 2 kenapa? Yo, karena kita ngambil sembarang aja, acak gitu. Misalnya kita ngambil acak lagi. Acak lagi misalnya tak ambil X-nya sama dengan 4. Boleh nggak? boleh. Boleh, kan bebas. Boleh. Ya, kita bisa mengambil bilangan berapapun. Yang penting X-nya adalah bilangan bulat. Kita bebas Boleh. ngambil berapapun di situ. Kita masukkan 2 kali 4 plus 1 sama dengan 9. Betul? Mm-mm. 9 Bukan bilangan prima prima. bukan? Bukan. Bukan. Kan. Kenapa bukan? Kan. Nah, gitu Bukan. kan. Ada Bisa dua dibagi jawaban. 3. Iya kan? Berarti bisa prima, bisa juga
Bukan. Bukan. Nah, ketika kita ketemu jawaban yang seperti itu, jadi jawabannya ada dua. Ih, bisa iya. Loh, tapi bisa tidak. Gitu. Oh, berarti dia tidak bisa digunakan. Oke? Berarti tidak bisa digunakan. Masih kurang pelan kah? Paham, paham. Paham ya? Paham, Paham. Paham ya? Paham. Oke, siap. Sangat Paham. paham. Ya, paham. Nah, gitu. Berarti soal ini, oh sorry, ke orek-orek. Nah, ini artinya yang pertama ini 2x plus 1 ini tidak bisa digunakan. Oke. Nah, logis caranya gitu. Yang kedua, informasi yang kedua. Informasi yang kedua adalah 5x plus 7. Sama seperti tadi, kita ambil bilangan bulat bebas berapapun. Misal kayak tadi lah, kita ambil x-nya 2 yang gampang. Prima nih, 2. Oke, 2 prima. Kita ambil 2. Berarti nilainya kita punya 5 kali 2 tambah 7. Hasilnya 17. 17 prima bukan? Prima. 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 Oke, oh berarti bisa Prima, digunakan. prima. Bisa digunakan, tapi hati-hati. Ada bilangan lainnya, ya enggak? Kan kita bisa ngambil yang lain. Iya. Misalnya kita Kan ambil X-nya banyak. sama dengan 3. Misal nih, kita kan ngacak aja nggak masalah. 5 kali 3 tambah 7. Dapatnya 21. 22. 21 ya? 22. 22 prima bukan? Enggak. Bukan prima. Ini prima. Artinya ada 2 jawaban lagi. Berarti bisa digunakan nggak informasi ini? Enggak. Tidak bisa digunakan. Berarti oh apa namanya? 1 sendiri nggak bisa, 2 sendiri nggak bisa. Sekarang teman-teman gabungkan. Digabungkan pun nanti teman-teman akan melihat bahwa ini akan terjadi seperti ini. Sret. Pasti ada 2 jawaban juga. Hasilnya bisa prima dan hasilnya bisa tidak prima. Berarti informasinya tidak bisa digunakan. Siap. Ya. Oke, seperti itu. Contoh informasi yang bisa digunakan apa ya? Masih banyak soalnya. Nanti kapan-kapan kita cari soal yang bentuknya seperti ini. Informasi digunakan itu misalnya ya itu tadi misalnya ada suatu pertanyaan, ya ada pertanyaan nih. Apakah misalnya nih ya contoh. Oke, contoh seperti apa? Oke, tak geser dulu. Paham ya? Misalnya ada pertanyaan gini. Apakah X bisa dibagi apakah Y sebentar. Apakah Y bisa dibagi 2 misalnya gitu ya. Di mana X-nya merupakan misalnya X-nya adalah apakah nah kayak gini aja. Informasi pertama misalnya X bilangan bulat. Nah, misalnya nih, apakah Y bisa dibagi 2? Misalnya gitu, kita punya X ditambah 1. Oke, misalkan adalah gini, atau ini tak buat gini, biar biar bisa apa namanya, bisa dijawab ya. Oke, sebentar. Karena soalnya macam-macam. Nah, ini apakah Y bisa dibagi 2? Misalnya kita punya gini, misalnya kita punya setengah ini Y sama dengan sebentar. Misalnya aja contoh Y sama dengan setengah dikali 1 min 1/3 dikali 1 min 1/4 misalnya. Misalnya. Contoh gitu. Contoh aja. Nah, ada teman-teman harus ngitung ini dulu. Nanti habis dibagi 2 enggak? Oh, habis berarti kalau habis berarti ini informasinya iya atau tidak gitu. Ini kan hasilnya setengah kali 2/3 kali 3/4 gitu kan. Ini hore tinggal 1/4. 1/4 habis dibagi 2 enggak? Nah, Enggak habis ya. Karena Enggak. pecahan jelas. Nah, karena pecahan jelas, pecahan. Berarti informasinya bisa dipakai atau enggak? Tidak. Woi, hati-hati. Jangan terjebak. bisa dipakai informasinya. Bisa dipakai nggak? Ini artinya kan pecahan. Artinya pertanyaannya tidak habis dibagi 2. Berarti kalau ada pertanyaan, apakah Y habis dibagi 2 dengan informasi Y ini, habis nggak? Tidak.
Tidak. Tidak. Berarti Tidak. satu bisa digunakan nggak informasi pertama? Bisa. Bisa Bisa. digunakan. Bisa, iya bisa digunakan. Jadi kayak misalnya ada pertanyaan, apakah kamu ke pasar? Tidak, saya tidak ke pasar. Berarti pertanyaan terjawab nggak? Jawab. Terjawab. Jawab, Jawab. karena tidak. Jadi walaupun jawabannya tidak bisa, tapi kan kita punya jawaban yang pasti. Oh, jawabannya tidak. Beda dengan yang atas tadi. Yang atas tadi kita punya jawaban bisa iya, bisa tidak. Berarti tidak bisa digunakan. Aman? Apa? Aman ya. Intinya jangan sampai kita punya dua jawaban. Aman. Ya, apakah kamu lapar? Iya, lapar. Berarti terjawab tuh. Tapi kalau misalnya, apakah kamu mencintainya? Misalnya gitu. Aduh, ragu-ragu nih, ya gitu. Aduh, ragu-ragu nih, Enggak lah. berarti tidak bisa digunakan tuh. Gitu. Jadi kalau ragu-ragu ada dua jawaban. Bisa iya atau bisa enggak? Gitu, enggak dulu. Gitu ya. Oke, siap. Nanti kapan-kapan coba kita cari soal yang lain. Yang tentang seperti itu. Artinya teman-teman yang penting intinya ketika ketemu soal seperti itu, kita hanya punya satu jawaban. Iya saja atau tidak saja. Nggak boleh dua-duanya tuh. Kalau dua-duanya otomatis dia tidak bisa digunakan. Monggo kalau mau SS. Mm-mm. Ayo. Monggo silakan kalau mau SS. Iya. Bentar Kak. Oke siap. Monggo silakan. SS dulu. Please, gua juga sebenarnya mau pindah Bentar. perkara ngejar akreditasi. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Siap. Kamu SS nomor 1. Oke, silakan. Mumpung urung jauh. Belum jauh, belum jauh. Amin. Semoga Kak Yasmin masuk Unair. Aminkan bersama teman-teman juga yang lain ya. Mudah-mudahan tujuannya teman-teman semua ya tercapai semua. Amin, amin, amin. Ya. Halo Kak, mau Ya. tanya izin. Kalau misalnya jawaban opsi dua pertanyaan bersama-sama cukup, tapi satu pernyataan saja tidak cukup, itu gimana ya menentukannya? Apakah kalau misalnya pernyataan satu bisa digunakan, pernyataan dua nggak bisa digunakan, kecuali berdua-duaan, itu gimana ya? Ngejelasinnya Oh, nggak paham itu. siap. Terima kasih. Oke. Siap, siap, siap. Sama-sama. Yo. Siap. Sebelum ke soal nomor 3. Ini ada pertanyaan menarik. Mungkin karena kebetulan soalnya tadi adalah keduanya itu tidak bisa digunakan. Gambarannya gini teman-teman. Kan ada dua informasi nih. Informasi 1, informasi 2. Dicek. 1. Bisa dipakai nggak? Ternyata tidak bisa. Tidak bisa dipakai. Terus ke informasi kedua. Informasi kedua tidak bisa dipakai lagi ternyata. Tidak bisa dipakai. Nah, ketika teman-teman ketemu informasi 1 tidak bisa. Informasi 2 juga tidak bisa. Teman-teman gabungkan ini. Digabungkan. Ternyata ketika digabungkan itu ada dua kemungkinan. Bisa dan juga tidak bisa. Jadi nanti akan ketemu bisa atau tidak bisa. Nah, itu maksudnya seperti itu. Untuk contoh soalnya, nanti coba tak carikan ya. Ini saya sebentar, kita mute dulu ada yang. Nah, karena ini harus ngeraba-ngeraba nih, aku harus apa namanya? Nah, harus mencari contoh soal yang baik nih. Sebentar, ada nggak sih ya, kayak gitu? Atau mungkin teman-teman yang di buku, ada tuh banyak tuh contoh-contoh kayak gitu, contoh soal. Jadi intinya, misalnya ada pertanyaan nih. Pertanyaannya gimana sih misalnya ya? Misalnya gini. 2x ditambah y adalah bilangan genap, misal. Misal ya. Nah, nah ini pertanyaannya. Apakah 2x plus y adalah bilangan genap? Kita nggak tahu, karena kita nggak tahu nilai x dan nilai y, gitu kan. Nah, informasinya ada satu. Misalnya, X sama dengan, misalnya nih, katakanlah X sama dengan berapa nih? Satu. X sama dengan, harus digabung nih, X sama dengan, atau mungkin gini, X sama dengan, saya harus punya, apa namanya, gambaran 2A plus B, misalnya, X sama dengan, oke, atau gini, nah ini gini aja.
Kita ganti X plus B aja. Nah, ini misalnya ada 3X plus Y sama dengan 5. Misal, contoh. Yang kedua, misalkan adalah negatif 12 sama dengan 4X plus 3Y misalnya. Ini contoh aja ya, contoh. Kira-kira teman-teman, kalau dari informasi pertama ini, untuk mencari itu bisa nggak? Apakah bilangan genap? Bisa nggak? Tidak bisa. Enggak. Nggak bisa. Kenapa? Ada dua variabel, variabel X sama variabel Y. Kita nggak tahu nilainya berapa X, berapa Y. Tidak bisa. Begitu pula dengan pernyataan kedua. Pernyataan kedua pun sama, X sama Y, itu nggak tahu tuh berapa nilainya. Betul nggak? Iya nggak? Iya, tapi karena satu nggak bisa, dua nggak bisa. Nah, lalu teman-teman menggabungkan itu. Digabungkan. Nah, berarti digabungkan pakai apa? Eliminasi. Nanti pakai eliminasi dan atau substitusi. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan nilai X-nya sama nilai Y-nya. Gitu. Aman? Nah, maksudnya gitu. Ya, maksudnya gitu. Nanti akan dapat nilai X sama nilai Y. Oh, kalau digabung, ternyata bisa. Berarti nanti teman-teman jawabannya adalah milih jawaban yang C. Nah, C itu. Kalau bersama-sama digabung. Nah, konsepnya kayak gitu. Oke ya, aman ya. Maksudnya kayak gitu. Ini hanya contoh soal aja, gambaran kasar. Ini aja contoh soalnya saya juga nebak-nebak, ngacak aja. Gitu. Oke, aman? Iya. Yuk, aman-aman. Siap. Lanjut ya. Siap, lanjut ke soal berikutnya tentang statistika. Oke, tentang statistika. Ini langganan juga soal statistika keluar banyak tentang apa namanya bentuk-bentuk soal yang berkaitan dengan statistika yang menggunakan penalaran. Apalagi kayak gini nih enak nih. Mungkin teman-teman punya strategi tertentu untuk menggunakan atau menjawab soal ini. Tapi kalau bentuknya soalnya kayak gini, ini enak sih. Maksudnya nggak terlalu rumit banget. Jadi kalau kita bisa langsung menggunakannya dengan suatu nilai. Jadi di situ ada sekumpulan data 3, 5, 7, 9. Jika ditambahkan sebuah data bernilai P, kita nggak tahu P berapa, bisa berapapun. Maka manakah nilai median yang mungkin? Atau teman-teman sudah bisa nebak mana yang mungkin? Ya nggak apa-apa, nggak kecoret nggak apa-apa Kak Anissa. Ini kecoret tinggal dibuka aja bisa tuh. Atau ini tak stop share dulu, baru tak share lagi. Nah, caranya gitu. Nah, oke, hore. Nggak apa-apa, nggak sengaja ke hore. Ke hore. Oke, lanjut. Ada yang sudah dapat? Kira-kira mana? Akah? Oke, siap. Median itu apa? Ayo, median apa? Nilai tengah. Nilai tengah. Nilai tengah. Iya, betul. Kalau median itu nilai tengah. Nilai tengah. Kalau rata-rata itu mean. Rata-rata. Terus satu lagi adalah modus. Iya, modus. Modus adalah data Modus yang paling banyak. Iya, banyak-banyak keluar. Iya, tidak ada modus yang tulus. Salah ya. Yuk lanjut. Nah, sekarang gini teman-teman. P itu kan macam-macam ya. Kondisi pertama nih, misalnya P-nya lebih kecil dari 3. Misalkan P-nya lebih kecil daripada 3. Berarti datanya itu adalah P 3, 5, 7, 9. Betul? Betul. Berarti mediannya adalah 5. Kalau mediannya 5 berarti pernyataan satu benar. Pernyataan satu benar. Oke, yang kedua. Kalau P-nya itu di antara 3 dan 5, katakanlah 4. Misalnya P-nya 4 nih. Berarti kan datanya nanti jadi 3, P, 5, 7, 9. Medianya masih 5 ya? Ya. Ya, masih 5. Nah, kayak gitu. Gitu. Itu cara paling apa namanya? Paling teruraikan. Tapi teman-teman bisa melihat, oh datanya 5 nanti. Tidak mungkin 8. Yang jelas nggak mungkin 8. Kenapa? Secara gambaran aja nanti kalau teman-teman sudah paham bahwa oh ini bilangannya ganjil. Bilangannya ganjil. Iya nggak? Bilangnya ganjil. Berarti median itu nggak mungkin merupakan penjumlahan dua bilangan.
pasti merupakan bilangan yang ada. Misalnya gini nih, ganjil kan? Padahal nggak ada angka 8 di situ. Iya nggak? Mungkin 8. Iya kan? Berarti nggak mungkin 8. Secara logika, kalau satu, apa namanya? Nggak mungkin 8, nggak mungkin 6. Nggak mungkin 6 tuh. Kenapa? 6 orang ono nih kono. Bisa nggak 6? Bisa. Ayo, tepat-tepat. Tapi bisa nggak kalau 6? Ya udah tak jabarin aja. Itu ya, pertama ini ya, tak jabarin. Malah nggak ngerti, Kak? Oke, siap. Heeh. Kok kayaknya A, oke. Sebentar, nggak mengerti, Kak. Tak ulang lagi. Nilai P itu bisa macam-macam ya. Bisa di bawahnya 3, bisa di atasnya 3, bisa di antara 5 6, bisa di antara 5 7. Jadi nilai P itu bisa di sini nih. Nilai P bisa diselesepin di sini teman-teman. Bisa ditaruh di situ, bisa ditaruh di situ, bisa ditaruh di situ, bisa ditaruh di situ, bisa ditaruh di situ. Kemungkinan-kemungkinan untuk P yang bisa terjadi. Nah, kalau tadi kan P-nya di sini udah dua nih. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, sekarang kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga misalkan P-nya di antara 5 dan 7. Ini kan ada 5, 3, 5, P, 7, 9. Berarti medianya berapa? P. Medianya P. Di antara 5 dan 7, kita lihat P adalah merupakan bilangan bulat positif. Berarti P nilainya berapa? 6. 6. Artinya 6 benar nggak? Benar. Betul. Iya, benar. 1, 2. Otomatis kalau 1 dan 2 udah benar, sementara yang 8 itu tidak mungkin. 8 tuh nggak mungkin. Coba aja kita lanjutin. Kenapa? Karena ini, kita kemungkinan yang ketiga nih. Kayak keempat, 3, 5, 7, P, 9. Kemungkinan berikutnya kan gitu. Berarti di sini mediannya adalah 7. 7. Iya, mediannya 7. 8 nggak mungkin. Udah ketemu jawabannya adalah, sorry. Jawabannya adalah pilihan jawaban A. Oke, aman? Aman ya? Siapkan kopinya. Median itu yang tengah apa gimana? Iya. Wah, ini ada tanya. Kak, Ini? izin bertanya. Nggak, ya. Monggo, silakan. Gimana? Ada cara cepatnya nggak? Oh, cara cepatnya lebih ke logika. Jadi teman-teman lihat. P-nya taruh sini, taruh situ. Nonton gitu kelihatan. Nggak ada cara cepat untuk rumus, nggak ada. Tidak ada rumus untuk cara cepatnya. Tapi kita bisa melihat, membayangkan angkanya ini. Seret. Jadi nonton aja. Dari 3, 5, 7, 9. Oke. Yang jelas, median nggak mungkin yang ada di pinggir. Nggak mungkin 3, nggak mungkin 9. Jadi kalau ada pilihan 9, itu jelas salah. Jelas salah. Nggak mungkin 3, nggak Makasih, mungkin Kak. 9. Karena di pinggir-pinggir. Itu rumusnya. Jadi nggak ada rumus, tapi sambil bernalar. Oh ya, ini nalarnya gini, penalaran kita. Oh, nggak mungkin 3, nggak mungkin 9. Artinya apa? Median itu di tengah-tengah. Nah, nilai P itu kan bisa kita masukkan ke sini nih. Kalau P di sini, oh berarti tengahnya nanti 5. Berarti 5 pasti ada. Kalau kita masukkan di tengah-tengah di sini P boleh-boleh. Oh, berarti nanti ada 6 pasti. Gitu. Kalau kita taruh di sini P-nya, berarti nanti yang geser jadi di tengahnya adalah 7. Nggak mungkin 8, karena angka 8 nggak ada, karena bilangannya ganjil. Berarti cuma 7. Gitu ya. Seperti itu. Nggak ada rumus cara cepatnya. Gitu, teman-teman. Biasanya sampai jam berapa? Kita sampai jam 9 ya, teman-teman ya. Seselesainya. Seselesainya maksudnya seselesai soalnya. Tetap jam 9. Itu nih gitu. Misalkan di sini ada, Makasih, Kak. ya siap, sama-sama. Sama-sama. Kalau ada 10 soal, kok selesainya cuma 2 gitu, ya apa-apa. Sampai jam 9, 2 soal gitu kan. Iya. Gitu ya. Ya ini udah setengah 10 nih, udah ngantuk ya kan. Ngantuk nggak sih? Enggak ya, semangat dong. Pejuang Kak mau tanya, SNBT gitu kan. Ya, Kak mau tanya, ya silahkan gimana, Dek? nanti ada tayangan ulangmu nggak untuk materi ini? Ada recordnya. Ini kan di Oh ya, record. Ya, nanti recordnya teman-teman nanti kita share. Iya. Kalau mau makasih. ya siap sama-sama. Nanti ini di apa mau screenshot boleh. Nanti tinggal atau mantau yang besok pas apa rekaman gitu juga bisa. Oke, aman ya? Siap. Lanjut. Di buku ada nih, asal di buku King susah-susah. Oke. Mau belajarnya susah-susah lebih mending gitu. Nanti dapatnya enak nanti kalau sudah nyelesainnya gampang. Kan gitu ya. Nomor 4 tentang soal fungsi kuadrat dan penalaran bilangan. Oke. Tentang parabola. Pertama gini. Kita lihat nih teman-teman. Yang pertama adalah Y sama dengan fungsinya dulu.
fungsi parabolanya 2ax kuadrat plus bx plus c. Ingat di situ melalui negatif 2,6. Oke, teman-teman, negatif 2,6. Dari informasi pertama aja nih. Dari informasi pertama saja. Ya, nanti di-share-nya di grup ya. Nah, di-share di grup. Kak Aura videonya akan di-share di grup nanti recordnya. Nah, sekarang gini, kalau melalui artinya kan kita lihat bahwa ada nilai X, ada nilai Y. Substitusikan aja. Ganti aja. Masukkan aja, ya kan? Masukannya pelan-pelan. Pelan-pelan Pak Sopir, gitu ya. Melebukin yuk. 6 sama dengan A dikali min 2 kuadrat ditambah B kalikan 2 tambah C. Aman? Tinggal ganti ya, tinggal masukkan aja tuh. Tinggal lebokin, weh. Nah, masukkan saja ke situ. Nya itu nggak min dual. Mana? Oh iya, min 2. Terima kasih. Malah saya yang ngantuk, jebule. Hehe, nggak apa-apa. Min 2 ya. Nah, siap-siap. Terima kasih. Ya, min 2 betul. Lanjut. Nah, kita lihat nih. Berarti di sini kita punya nilai bahwa 6 itu sama dengan 4A min 2B plus C. Simpan dulu. Karena ini udah nggak bisa diotak-atik lagi. Mau otak-atik gimana? Yang mana yang bisa diotak-atik lagi kan belum? Belum ada tuh yang bisa diotak-atik lagi. Simpan dulu. Sip, simpan dulu pertama. Terus ke informasi yang berikutnya. Informasi berikutnya, Pak Nih boleh di-share di PDF grup? Ya, PDF-nya ada nanti, soal PDF-nya. Nah, mempunyai sumbu simetri X sama dengan negatif 1. Ingat teman-teman, kalau suatu persamaan kuadrat fungsinya itu punya sumbu simetri. Sumbu simetrinya apa? Ini rumus ya. Ini mungkin teman-teman hafal nih. Sumbu simetrinya adalah siapa? X sama dengan min B per 2A. Ini rumus. Biar cepat. Ada cara kedua sih. Cara kedua ada teman-teman dengan menggunakan turunan. Diturunkan, didiferensialkan. Tapi agak panjang. Agak panjang. Mending pakai ini rumusnya. Ya, kalau sumbu simetri berarti nilainya sama dengan min B per 2A. 4 dari mana, Kak? Dongdeng, dongdeng. Oke, 4 ini. Nah. Min 2. Iya, kuat. Uangnya sampean kalau 15 juta kemahalan, kebanyakan. Di sini di bawah 15 juta masuk 15 juta. Berapa nih? 9 juta. Ada yang bocor, ada yang kemahalan ini. Hah? Halo? Ini mute, tolong dicek mute. Ya, ada yang bocor nih. Ya. Mute ya. Oke, siap. Kalau sumbunya gimana, Kak? Kalau sumbunya nggak ada, beda nanti. Fungsinya beda nanti. Karena fungsi kuadrat kan Y sama dengan. Nah, sumbunya nanti bentuknya akan mengkelung lagi. Dan jarang itu. Jarang sampai. Jarang muncul tuh. Nanti sama juga bentuknya. Oke ya. Oke, 4 pakai turunan. Nggak pakai turunan. Ini masih mensubstitusi. Disubstitusi. Min 2 kuadrat kan ketemunya 4. Iya kan? Iya. Pokoknya intinya teman-teman kalau menyelesaikan soal matematika itu gampang sebenarnya, sederhana. Intinya kalau ada informasi atau suatu operasi yang bisa dihitung, hitunglah. Gitu kayak gini misalnya tadi, tak bantu lagi nih. Pertama ini ada X kuadrat, ada BX. X-nya berapa? Min 2. Oh, berarti ganti aja X-nya jadi min 2. Langkahnya gitu. Jadi simpel banget sebenarnya. Cuman ganti X-nya jadi min 2 tuh. Nah, di sini kan sebenarnya kita mengganti X-nya dengan min 2. Bentuknya sama, cuma X-nya ganti min 2. Ada yang bisa dihitung nggak? Ada. Siapa? Min 2 dikuadratkan. Ketemunya berapa? 4. Masuk 4. Min 2 berapa? Oh, nggak ada. Berarti min 2 ketemu B. Maka ketemunya min 2B. Gitu kan? Jadi cuma simpel. Oke, dari situ nggak bisa diapa-apain lagi. Ya udah, lanjutkan yang lain. Ke sumbu simetri sekarang ya. Sumbu simetri. Dari sini teman-teman kita lihat nih. Artinya kalau sumbu simetrinya min 1 masih bocor. Oh, janganlah, baru kenal, tanya dulu kuliah di mana. Sebentar. Iya, Ilmu oke. dong. Ini kayaknya bocor ini. Oke, sudah. Yuk. Lanjut. X-nya sama dengan min 1. X-nya min 1 nih. Berarti persamaannya sama nih. Persamaannya sama persis. Oke, bentuknya kayak gitu tuh. AX kuadrat plus BX plus C. Berarti kita punya informasi bahwa dari informasi ini ya, kita punya min 1 itu sama dengan min B per 2A.
kalikan silang. Berarti tinggal min 2A itu sama dengan negatif B. Aman sampai sini? Ada pertanyaan? Artinya 2A itu sama dengan B. Aman? Sampai situ? Aman. Aman ya? Ada dua informasi. Informasi pertama tadi yang ini, tak kasih titik-titik-titik, ini adalah informasi pertama. Terus ini yang informasi keduanya. Kita bisa menggunakannya. Ya toh? Kita gunakan. Kok bisa jadi positif, Kak? Ya, kenapa? Kok bisa jadi positif min Kali ini 2 negatif A-nya? semua. Iya, kali ini negatif semua. Kali Kali ini negatif. ini main, dua-duanya kan main ya. Hmm. Ya, yang penting imbang, kanan kiri imbang. Kalau salah Jadiin positif satunya aja, nggak apa-apa. Iya, betul. Nggak masalah. Atau mungkin ini teman-teman dari sini juga main-main gini juga bisa. Berarti A itu sama dengan B per 2 gitu juga boleh. Ini pun sama nanti. Misalnya mau bikin nilai A gitu ya. Berarti A sama dengan min B per min 2. Kan B per 2 nilainya sama nggak? Heeh. Iya toh? Ya, nilainya sama. Kita bisa main-main tuh. Dibagi, dibagi apa, dikali negatif semua dua-duanya. Oke, lanjut ya. Siap. Nah, dari situ ada nilai yang bisa kita ganti. Masuk ke mana? Ya ke sini aja. Masuk ke sini aja. Nah, ini kita mainkan ke sini straight, gantilah ke situ. Gantilah ke situ, teman-teman. Nanti diganti di situ. Siapa yang diganti? A-nya. A-nya berapa? Ini. A-nya kan ada nih. Nah, pakai ini boleh, pakai yang ini boleh, pakai ini juga nggak apa-apa, terserah. Pakai A yang ini juga bisa. Aman nih. Berarti 6 itu sama dengan 4 dikali B per 2. Oke? Dikurangi 2B plus C. Aman dari situ? Aman, aman. Aman. Tinggal mengganti. Ada yang bisa kita operasikan? Empatnya coret. Empatnya hore-hore. Siap. Sama-sama dibagi 2. Berarti kita punya 6 sama dengan, ini ketemunya 2. 2B min 2B plus C. 2B kurangi 2B, dapatnya? 0, enggak ada. 0. Iya. Berarti kita punya nilai C sama dengan 6. 6. Oke, C-nya 6. Teman-teman lihat. Terus nilai A, nilai B berapa? Ada informasi yang teman-teman bisa gunakan di soal. Kita lihat nih, ada informasi gini. Kita cek ya. ABC. Oh, jika ABC merupakan bilangan genap positif berurutan. Oke? ABC adalah bilangan genap berurutan. Kalau C-nya sudah ketemu 6, maka AB-nya berapa? Yang penting masuk sini nih. 2 sama 4. Nah, yang penting 2, masuk 4, situ ya. Iya, kalau 4, 6. nah, 12. kalau A-nya 2 berarti B-nya 4. Cocok nggak? Cocok. Cocok. Kenapa kok itu? Kenapa nggak di atasnya gitu? Kan C-nya 6. Misalnya AB naik di atas nih, Karena 8 kan sama genap 10, boleh nggak? Genap berurutan, tapi tidak sesuai dengan informasi yang kedua. Iya, Iya. tidak sesuai informasi yang kedua. Yang cocok adalah yang ini. 2, 4, 6. Maka pertanyaannya terjawab sekarang. A plus B plus C adalah 2 tambah 4 tambah 6. 2 tambah 4 12. tambah 6 sama dengan 12. Iya, betul. Siap. Iya, betul. Gitu. Kak, izin bertanya tadi, Monggo. Ya, kenapa silakan. enggak, kan itu 246, kenapa enggak 6, 8, 10? Nah, tadi sudah kita terangkan kenapa Ya tadi kenapa kurang paham. ya, kenapa 6, 8, 10. Boleh? Boleh. Misalnya ini kayak gini gitu ya. Yang penting C-nya Ya, 6 gitu kan. Kenapa kok enggak 8, 10? Secara bilangan genap berurutan itu benar. Oke. Secara bilangan genap berurutan ini adalah pernyataan benar. Tapi kita harus melihat pernyataan yang ini. Nah, pernyataan yang ini. Nah, set mana nih tadi? Ini nih. Kita kasih warna biru. 2A sama dengan B. Oke. Harus melihat pernyataan ini. 2A sama dengan B. Nah, kalau kita pakai itu, 2A, 2 kali 8 sama dengan 10. Benar nggak? salah. Salah. Berarti pakai 8 pakai 10 boleh nggak? Oh iya enggak. Nggak boleh. Ya toh? Ya. Berarti ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena menggunakan 2A sama dengan B, 2 kali 8 kan ketemunya 16, bukan 10. Iya. Makasih Kak. Ya, siap sama-sama.
Oke, aman ya? Aman. Kenapa? Oke, ada pertanyaan Kak Nisa nih. Keren pertanyaannya. Siap. Keren, keren, keren. Ini boleh. Oke, set. Sebentar. Tak geser dikit. Kak Nis, Kak Nis, Kak Nis. Kak Nis, kenapa kok nggak 468? Tak tulis dulu. 468. Berarti kalau gitu ini C-nya. A-nya di sini, B-nya di sini. 2A sama dengan B. Benar, 2 kali 4 sama dengan 8. Betul. Ini betul. Tapi ingat teman-teman, A, B, C berurutan nggak? Enggak. Enggak. Padahal yang diminta siapa ini? A, B, C. Harus ber... Urut. Berurutan. Iya. Urutannya adalah A, B, C. Gitu. Oke? Nah, aman ya? Siap. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Aman. Siap. Mau screenshot nggak? Apa sudah? Sudah. Record aja. Oke, sudah. Siap. Aman. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kalau gini paham. Nah, mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan nanti awet pahamnya. Dipahamkan. Mudah-mudahan awet. Kita ke soal nomor 5 tentang limit. Jadi soal ini mengandung limit dan mengandung barisan aritmetika. Waduh, ya nggak sih? Ada 3 barisan aritmetika. Wow, mantap dah. Oke, ada mengandung limit, ada mengandung barisan aritmetika. Oke, kita lihat. Teman-teman, yang pertama adalah ada 3 suku barisan aritmetika. Kalau kita punya 3 suku barisan aritmetika, tak tulis di sini. 3 suku aritmetika. Oke, misalnya nih, kita punya nilainya adalah A, B, dan C. Misalnya nih, suku berurutannya A, B, C. Pasti akan berlaku siapa kalau 3 suku barisan aritmetika? A ditambah C sama dengan 2B. Oke, ini tak kotai kasih warna biru. Pasti seperti itu. Jadi kalau ada 3 suku barisan aritmetika, pasti jumlah pinggir-pinggirnya itu sama dengan 2 kali suku tengah. 2 kali suku tengah. Kak, gimana bisa ulang? Kalau ada 3 suku barisan aritmetika berurutan, katakanlah sukunya yang berurutan adalah A, B, dan C. Itu 3 suku tuh berurutan. Maka jumlah pinggir-pinggirnya, pinggir itu A dan C-nya, yang pinggir, kalau kita tambah, nilainya sama dengan 2 kali suku tengah. Sama dengan 2 kalinya suku tengah. Oke? Contoh misalnya nih, iya contoh, berapapun bilangannya. Misal katakanlah saya punya 2, 2, 5, 8. Aritmetika bukan? Tambah lagi 11 misalnya. Aritmetika bukan? Iya. Iya. Ya. Selisihnya 3 kan? Ya. Ya, teman-teman lihat, ngambil 3 suku aja, ngambil 3 suku ya. Misalkan kita ambil 3 suku pertama nih. 3 suku pertama sampai sini aja lah. Artinya suku pinggir sama pinggir, ini kita tambah nih. Ketemunya berapa? 10. 10. Sama dengan siapa? 5 kali 2. 5 kali 2. Iya nggak? Iya. Ya. Oke, gitu. Oh, sama dengan suku tengahnya. Misalnya nih, kita ambil suku yang lain. Kita ambil suku yang ini nih. Nah, yang ini. 5, 8, 11. Katakanlah gitu. Sama aja, berarti dari situ 5 tambah 8. Itu, sorry, kok 5 tambah 8 sih? 5 tambah 11, pinggir-pinggirnya. Iya. Itu sama dengan 2 kali 8. Betul nggak? Iya. Iya, Betul, selalu seperti itu. 16. Ya. Oke, aman ya? Aman. Aman. Selalu seperti itu. Oke, maka dari sifat itu kita bisa melihat bahwa suku-suku yang di sini, X-log ini, X-log itu, X-log iya, 3 suku, maka kita lihat bahwa artinya ada X-log 3Y min 1 ditambah X-log Y min 1 itu sama dengan 2 kali X-log Y plus 1. Betul? Betul, sesuai rumus. Sesuai rumus ya. A, B, Iya. C. A tambah C sama dengan 2B. Oke, aman ya? Aman. Aman.
Kita ke sifat logaritma kawan-kawan. Sifat logaritma kalau ada penjumlahan A log B ditambah A log C dengan bilangan basis sama, maka hasilnya apa teman-teman? Lupa. Dupa. Kalau logaritma berarti kalau penjumlahan ya, yang penting bilangan basisnya sama. Bilangan basis itu ini nilainya A, ini A ya gitu, sama-sama A. Berarti dia A log B kalikan C, dikalikan. Betul sip Kak Muhammad, keren. Nah, itu dikalikan. Berarti dari sini kita punya lanjutin. Artinya ada X log siapa? 3Y 3Y. min 1 dikalikan Y min Y-1. min 1. Lagi, sifat logaritma lagi. Jadi sifat logaritma itu teman-teman sambil ngapalin. Ini yang pertama. Karena sifat logaritma kan banyak ya. Nanti sambil jalan nanti. Ada sifat logaritma lagi yang kita pakai di sini adalah perpangkatan. Kalau ada N dikali A log B. Apa itu? Nonton film tuh. Tak mute. Sudah. Nah, ya oke, udah tak mute, udah. Ini kayaknya bocor. Yuk. Kalau kita punya N terus A log B, maka nilainya menjadi A log B pangkat N. Oke. Ini sifat logaritma lagi. Kalau ada perkalian di depan, nilai perkaliannya itu menjadi pangkatnya si punyanya B. Berarti dari sini, nah yang ini, angka duanya itu kita uncalkan ke sana. Betul ya? Berarti nilainya menjadi X log Y plus 1 pangkat 2. Pangkat 2. Ya, aman ya? Siap. Selalu seperti itu. Menjadi X log Y plus 1 pangkat 2. Sudah sampai sini aman? Aman. Kanan kiri kita lihat ada nilainya X log. Kita habiskan aja nih. Kita hore ini halal nih. Dihore. Nggak ngerti log-logan, oke sambil dipahami. Nanti lama-lama ngerti log-logan tuh. Ya Kak Nina ya, pelan-pelan. Itu kan sifat logaritma. Yang penting ini ngapalin menghafalkan sifat-sifatnya, nanti tinggal diterapkan ke penyelesaian soalnya. Nah, karena kanan kiri sudah log-log, logaritma kelas 10 kayaknya, dihore-hore kanan kiri sudah disamakan. Karena kanan ada X log, kirinya ada X log, berarti teman-teman tinggal menghitung ini aja. Nah, ini dihitung, sama yang ini dihitung. Tinggal kita kuadratkan. Lognya udah nggak ada sekarang. Ya, kelas 10 betul. Logaritma sudah ada. Nggak ada. Sekarang tinggal teman-teman hitung. Ini jadinya ketemu berapa? 3Y-1 kali Y-1. Ketemu berapakah? 3Y plus 1. Dikali. Berarti jadi apa? 3Y kuadrat. Yap, betul. Sip. 3Y kuadrat min 4Y. 4Y kuadrat min Y Plus min 1. 3Y plus sama 1. 1. Betul, sip. Yang kanan sekarang dikuadratkan. Berarti ya Y kuadrat Y kuadrat 2Y kuadrat plus plus 2Y plus 1. Betul. Oh, plus Sip. 1. Keren. Ya. Y kuadrat plus 2Y plus 1. Oke. Sekarang kita lihat. Kanan kiri ada plus 1 plus 1. Borek-borek lagi. Oke. Kita mainkan lagi. Berarti dari sini yang Y kuadrat ini kita uncalkan ke kiri. Berarti nilainya menjadi 2Y 2Y kuadrat kuadrat. Ini uncalkan lagi. sama Berarti jadi dengan 6Y. min 6Y sama dengan Sama dengan 0. Iya. Sama dengan 0 ya. Oke. Berarti ini kita punya. Kalau kita sederhanakan bagi 2. Ini bagi 2 kan boleh ya. Bagi 2. Berarti Boleh. Y kuadrat min 3Y sama dengan 3Y sama dengan 0. Berarti Y nilainya menjadi Y min 3 sama dengan 0. Artinya Y dapat nilai 0 atau Y sama dengan 3. 3. Ya, sekarang kita lihat nih. Y sama dengan 0 itu tidak memenuhi. Ini nggak boleh nih. Kenapa nggak boleh? Karena nanti nilainya sini itu jadi negatif. Coba kalau Y-nya diganti 0. Maka teman-teman kan dapat nilai X log. Waduh, kecoretnya panjang banget guys. Tolong. Coba nih, kehapus nih. Nangka. Ya, sebentar. Tak stop share. Tak share lagi. Ya, oke teman-teman mungkin ambil tak mute ya. Oke, nanti. Oke, di kolom chat aja nggak apa-apa. Ya, di kolom chat aja nanti. Yuk, sudah.
Lanjut. Nah, Y-nya bukan 0 ya. Kali pelangi. Oke, Y-nya nggak 0. 0 tidak memenuhi. Karena nanti kalau nilainya 0 diganti, di situ nanti kita ketemu, nanti dapat X log min 1. Kan nggak boleh. Nggak boleh X. Aduh, corong. Mm-mm. Kak, Ya, Itu siapa sih yang nyoret-nyoret? kalau 0 bukannya min 1 kali min 1 jadi X log 1. gimana? Sebentar. Gimana? Kalau Y-nya 0? Kalau Y-nya 0 kan tadi kakak bilang ya Heeh. itu kan X log min 1 kan nggak boleh. Mm-mm. Tapi kalau X log min 1 kali min 1 kan jadi X log 1. Itu nggak boleh juga, Kak. X1 kali X1-nya dari mana munculnya? Kan 3 Y itu kan diganti 0 jadinya 0 kurang Heeh. min 1 jadi min 1. Ya. Yang sebelahnya itu kan 0 Heeh. dikurang min 1 jadinya min 1. Oh, 1 kali min sendiri-sendiri. 1. Berpisah, Oh, nggak boleh. sendiri-sendiri. Iya, berdiri Oke, sendiri. Kak. Jadi nilai log itu misalnya nih ada A log B gitu ya. Nah, ini B itu tidak boleh negatif. Nggak boleh kurang dari 0. Jadi Oke, kalau Kak, yang di sini, makasih. nah, siap. Jadi nggak boleh min 1. Nah, gitu ya. Nah, nanti ini min 1 lagi. Kalau dikali kan jadi plus 1. Nggak boleh. Itu udah berdiri sendiri-sendiri. Dia punya bilangan Oke, Kak, paham, sendiri-sendiri. paham, paham. Oke, siap. Makasih, Kak. Oke, siap. Gitu ya. Oke, aman ya. Berarti dari sini teman-teman sudah mendapatkan nilai bahwa Y-nya itu sama dengan 3. Pertama ini agak panjang ini. Ini penjelasannya agak panjang. Asik betul. Oke, pertama itu dapat Y sama dengan 3. Sekarang kita turun ke bawah. Halamannya nggak muat nih. Nanti kalau butuh screenshot, tak geser lagi ke atas. Nggak bisa. Kalau ini nggak ada cara cepatnya. Ada beberapa, cuman kalau logaritma nggak semuanya. Ini kebetulan harus kita jabarkan ya. Sekarang kita coba yang berikutnya. Itu adalah ini nih, kita lihat nih. Berurutan jika jumlahnya, ini informasi berikutnya adalah jika jumlah deretnya adalah 6. Jumlah deretnya adalah 6. Berarti kita bisa tuliskan bahwa X log 3Y plus 1, terus X log berapa tadi? Sampai lupa kan rumusnya anone bilangannya Y plus 1, Y plus 1, sebentar, tak orek-orek dulu ini. Y plus 1, terus X log Y min 1 itu jumlahnya 6. Berarti kalau kita tambah nilainya 6 kayak gitu tuh. Nah, wis. Aman ya dari sini ya. Jumlah deretnya adalah 6. 37 min 1, Kak. Mana 37 min 1? 3Y. Oh ya, 3Y min 1. Oh ya, siap, siap, siap. Sorry, sorry. Ini 3Y min 1. Set. Nah, oke. 3Y min 1 sama dengan 6. Nah, oke teman-teman. Nah, ketika penjumlahan kita pakai sifat tadi. Ketika ada A log B plus A log C berarti bentuknya menjadi perkalian. Berarti ini kita kalikan aja. Nah, berarti jadi Y plus 1 kaliin ini, kaliin itu sama dengan 6. Iya nggak? Pakai sifat bentuk perkalian. Gitu. Aman dari situ? Aman dong. Siap ya. Nah, kita punya nilai Y. Y-nya berapa? Y-nya adalah 3. Berarti kita ganti menjadi 3. Mana? Aduh, nggak ngerti. Oke, nanti kalau nggak ngerti dilihat aja di recordnya nanti ya sambil dipahami ya. Y-nya kan 3 nih. Berarti ini ganti 3, ganti 3, ganti 3. Berarti teman-teman kita sudah punya nilai X log sama dengan berapa tuh? 8. 8. Oke, ini ganti 3 menjadi 4. Ini ganti 3 jadi 2 kali 2. 2. Oke, sama dengan 6. Siap, berarti kita punya X log, ya 842, betul. Jadi berapa ini? 8 kali 4 kali 2, 64 ya? 64. 64 sama dengan 6. Oke, dari sini kita lihat nih. Berarti kita bisa punya nilai X berapa? Ayo, deng, deng, deng. 2. 2. Karena kita punya X log 64 itu kan diperoleh dari berapa? 2 pangkat 2 pangkat 6. 6. Oke, X log 2 pangkat 6. Berarti X-nya sama dengan 2. Artinya X plus Y sama dengan 2 tambah 3. Nilainya adalah 5. 5. Jawabannya adalah 5. Mana jawaban 5? Ada di pilihan jawaban D. Gitu ya. Oke. Ya, dong ya. Mau izin SS. Oke, monggo silahkan. Sambil panas-panas. Oke, siap. Udah kebul-kebul nih. Sampai nomor 5 udah kebul-kebul. Siap. 284. Sebentar.
Ada pertanyaan. 842 dari mana? Mengganti nilai Y. Y-nya diganti. Sampun, yang ini udah di Yang SS. bawah dulu kakak mau Ya, oh yang bawah dulu. Nah, ini Y-nya diganti. Y-nya kan 3 nih. Ini ganti 3, ini ganti 3, ini ganti 3. Gitu. Oke. Aman ya? Siap. Terima kasih. Kak iPad. Padahal aslinya enggak loh. Yang di atasnya juga, Bang. Aslinya aku pemarah loh, bukan orang yang sabar loh. Gimana? Yang atas? Iya, yang Sudah? atas juga. Oke, ini. Nah, ini. Heeh. Sudah? Kita jelasin yang 64 nanti dari mana ya. 64 itu kan dari hasil perkalian 8 Udah, 42. udah. Oke, siap. Tak terangin lagi kenapa X-nya dapat 2. Oke, barangkali lebih enak. Ini tak ganti. Barangkali mungkin akan lebih mempermudah teman-teman. Ini kan ketemu X log 64 itu dirubah tuh. Berarti kan ketemunya jadi X log 6. X pangkat 6. Nah, dibikin gitu. Jadi nilai 6 ini berubah menjadi X log X pangkat 6. Oke? Oh, sama-sama susah ya? Ternyata. Kode wae susah itu bilangnya. Intinya jadi gitu. Heeh. Aman ya? Nah, siap. Oh, gitu ya Kak Ipat ya? Ayo, ganti. Enggak, ding, jangan-jangan. Aslinya enggak loh. Kalau online aku, kalau offline gampang marah loh. Enggak, ding. Gampang marah loh. Kelihatan nggak sih gampang marah? Nah, lanjut. Artinya ini tetap. Nah, ini tetap nih yang tak garisi. Yang dirubah adalah 6-nya. Dari siapa? Jadi X log X pangkat 6. Itu kan nilainya sebenarnya 6. Nah, ini sudah punya X log. Ini udah punya X log. Buanglah. Nah, artinya kita punya 64 itu sama dengan X pangkat 6. Teman-teman nyari bilangan berapa sih yang bisa dipangkatkan 6 ketemunya 64 gitu kan. Atau ini dipangkatkan 6, 64, nah gitu. Ketemunya 2. Atau ini ketemunya 2 pangkat 6 sama dengan 64. Oh ini X-nya nih. Nah, itu juga bisa. Jadi banyak cara. Kak boleh answer yang di atas tadi dulu. Oke, siap. Nah, yuk. Aman ya? Seperti itu. Seperti itu. Oke, lanjut. Monggo silakan di SS dulu. Gak apa-apa, pelan-pelan. Santai aja. Sedapatnya, Mukmin. Yang penting, oh iya, paham dari sini. Ini baru sampai logaritma. Mungkin nanti barangkali pas pertemuan-pertemuan berikutnya kita cari soal-soal logaritma yang apa namanya lebih menarik, lebih menarik, lebih mengasihkan. Monggo screenshot sudah? Sudah? Nggak paham semuanya? Oke, pelan-pelan. Besok, ya, paham Kak? Ya, oke, siap. Ya, sudah Kak? Oke, terima kasih. Sudah ya, siap. Ini sudah? Sudah. Oke, mungkin udah kemukul. Mungkin nanti teman-teman bisa sambil menganalisa kurangnya di mana. Oh, kayak gini nih, saya kurangnya di hafalan rumusnya. Saya kurangnya di sini. Nanti pelan-pelan. Ini kan durasi teman-teman masih masih kalau dibilang lama yo lumayan, tapi kalau dibilang apa cepet yo iya gitu. Tapi tetap harus harus ini harus terlalu berlatih lah. Ini gitu. Terus belajar terus sambil menganalisa nanti pelan-pelan aja untuk PK-nya terutama. Nah, kakak apanya? Aku banyak pusing dikit, aku banyak. Oh, pusingnya banyak. Pelan-pelan ya, jangan pusing banyak ya. Kalau PK ngapalinnya sebenarnya nggak ngapalin sih. Kalau teman-teman konsep matematika dasar aman, itu cenderung nyaman karena kebanyakan matematika dasar tapi apa namanya penerapan soal penalaran. Heeh, iya. Kalau PM itu lebih ke literasi. Literasi itu bacaan. Jadi kayak cerita gitu banyak kayak misalnya si Andi pengen bikin kolam, kolamnya terbuat dari bahan ini, mau pakai keramik ukuran ini. Kira-kira butuh keramik berapa? Kira-kira butuh biaya berapa kalau keramiknya segini kotak harganya segini ya gitu-gitu. Lebih ke penalaran kayak gitu-gitu. Oke, siap. Aman ya? Lanjut. Lanjut sudah? Bisa kita lanjutkan? Nomor 6. Aman. Aman, siap. Kita lanjutkan soal ke nomor 6. Yuk, yang penting lolos. Lanjut ya. Soal nomor 6. Kita lihat teman-teman. Ada nilai mutlak. Nah ini pakai strategi penyelesaian soal tipe kayak gini ya, bisa nih. Kurang dari 1. Kurang dari 1. Teman-teman, ini adalah penalaran bilangan. Dan kalau misalnya masuk ke
Australia. Pada saat itu mereka akan dicek dari warna kulitnya dan dites skill kebahasaannya. Apa itu? Hah? Aku kaget tuh. Mute. Oh iya. Kurang dari satu. Kurang dari satu ya? Heeh. Iya, kurang dari satu. Berarti kan ini bilangan pecahan sebenarnya. Jadi kalau kita terjemahkan, itu ada suatu nilai pecahan. Di mana Y-nya itu adalah Y-nya itu adalah kurang dari satu. Kurang dari satu. Oke? Min satu itu kurang dari Y, dan Y itu kurang dari satu. Jadi bentuknya gini. Oke, aman sampai sini? Opose, udah. Nah, kita fokus saja. Mm-mm. Kak, ulang Kak, coba nggak ngerti. Ulang. Oke, siap. Tak ulang. Karena ini adalah nilai mutlak dari Y itu kurang dari satu. Berarti negatif satu itu kurang dari Y, dan Y sendiri itu kurang dari satu. Loh, kok bisa gitu? Sederhana gini, teman-teman. Sederhana ya. Sederhana. Ada kemungkinan. Misal nih, saya punya nilai negatif setengah, yang gampang aja lah. Nilai mutlak negatif setengah kurang dari satu. Betul enggak? Betul. Ada nilai yang lain. Misalnya kita punya setengah positif, tapi nilai mutlaknya kurang dari satu. Betul enggak? Betul. Betul. Makanya kan di sini ada kurang dari satu, ini lebih dari satunya lebih dari. Iya enggak? Berarti bilangan-bilangan DJ itu kan bisa min setengah, min sepertiga, min berapapun, 0, setengah, 2/3, 5/7 gitu ya. Yang penting pecahan-pecahan ini adalah pecahan yang kurang dari satu. Betul enggak? Betul, Kak. Ya, siap. Setengah dari mana? Itu kita ngambil bilangan sendiri, biar gampang. Pemisalan. Ini adalah suatu pemisalan. Dimisalkan. Oke, dimisalkan. Kenapa tadi? Kenapa ambil min satu? Iya, batasnya min satu. Garis bilangan, intinya gini, ada garis bilangan. Ini 0. Nah, ini mungkin pakai garis bilangan, teman-teman lebih paham nih. Min satu, ini satu. Nah, nilai Y itu ada di sini nih. Nah, itu nilai Y di situ. Kecuali min satu, kecuali satu. Satu sama min satu nggak ikut. Oke, bisa diterima? Di sini ada pecahan-pecahan, misalnya min 3/7, min setengah, min berapa lagi? Min 9/8, nah, misalnya gitu. Pak, izin tanya, Pak. Ya, Itu patokan min satu dapat dari mana, Pak? karena di situ ada informasi kurang dari satu. Coba kalau teman-teman ngambil nilai misalnya pecahan yang lebih dari min satu. Ini nih misalnya. Saya punya min 1,5 atau mungkin min 3/2. Ada min 3/2 di situ. Garis bilangan yang lebih dari satu. Kalau tak masuk ke sini, 3/2 kurang dari satu. Betul atau salah? Ayo. Nilai mutlak ini, kalau saya ambil 3/2 negatif, negatif 3/2 kurang dari satu. Benar apa salah? Nilainya kan sama dengan 3/2 kurang dari satu. Benar apa salah? Salah. Satu. Berarti kalau lebih dari min satu, kurang dari min satu, boleh nggak? Nggak boleh, ya kan? Nah, berarti yang di sini itu kan nggak boleh. Batasnya yaitu min satu. Min satu itu, min satu ini. Oke, aman? Penalaran bilangan sambil nonton. Ini sebenarnya simpel. Teman-teman tinggal lihat, oh iya ini bilangannya gini ya, penalarannya gini ya. Gitu. Oke, aman ya? Iya, nilai mutlak kan selalu positif. Iya, betul. Betul Kak Sonia. Betul, siap. Nilai di dalam tanda mutlak itu selalu positif. Oke, aman ya? Nah, nilai setengah itu, setengah dan min setengah tadi, itu hanya pemisalan. Kita ambil agar kita mudah untuk mencari pernyataan mana yang benar. Paling gampang pakai strategi. Kalau soal seperti ini, teman-teman strateginya adalah, ini strategi, bukan cara cepat, tapi strategi. Teman-teman ambil pilihan jawaban keempat dulu. Ini strateginya. Ambil pernyataan keempat dulu. 4 itu adalah Y kuadrat kurang dari 1/Y kuadrat gitu. Coba kita ambil bilangan yang enak tadi, setengahnya. Ya, yang enak kan setengah gitu, gampang enak setengah gitu kan. Nah, ini berarti kita punya setengah dikuadratkan
itu sama dengan, sorry, kurang dari setengah, sorry, 1/setengah dikuadratkan. Nah, ini ketemu seperempat, kurang dari ini ketemunya seperempat ya, dibalik berarti 4. Benar apa salah? Benar. Benar. Oke, kalimat ini benar untuk nilai positif. Kita cek untuk yang nilai negatif. Misalnya Y-nya negatif setengah. Negatif setengah kurang dari negatif setengah dikuadratkan. Sama ya nilainya ya, karena kuadrat. Pasti hasilnya sama, positif juga. Iya nggak? Nilainya sama dengan Iya. itu. Iya nggak? Oh benar. Berarti pernyataan keempat itu adalah pernyataan yang benar. Kalau pernyataan 4 benar, oke, pertama ini. Kalau pernyataan 4 itu benar, maka pilihan jawaban A, pilihan jawaban B, oke, kita eliminasi. Jelas bukan A, jelas bukan B. Oke, aman? Aman. Aman. Siap. Lanjut ya. Siap. Kalau sudah dapat itu, kita cek pernyataan. Kalau sudah gimana? Kalau sudah 4, kita cek pernyataan yang kedua. 2 boleh, 1 boleh. Terserah, Deng. 2 boleh, 1 boleh. Nah, karena 2 sama 1 itu nanti dua-duanya masuk tuh. Strategi, guys. Kak Stevi, itu kenapa langsung 4 ya, Kak? Strategi. Biar nanti ada pilihan jawaban yang bisa kita eliminasi dan kita tidak harus mencari semuanya. Oke. Aman ya? Kita ke pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua adalah Y kuadrat kurang dari Y pangkat 3. Y kuadrat kurang dari Y pangkat 3. Benar atau enggak? Coba kita lihat dengan kondisi nilai Y sama dengan setengah. Berarti di sini kita punya seperti ini. Benar atau salah, teman-teman? Kalau dari sini kita tahu berapa? 1/4 kurang dari 1/8. Salah atau benar? Salah. Pernyataan 2 salah. Pernyataan kedua salah. Jeng jeng. Kalau pernyataan 4 benar, pernyataan 2 salah, otomatis ini nggak mungkin. Iya nggak? Berarti ini nggak mungkin. Oke, bisa kita simpulkan bahwa yang benar itu hanya pernyataan keempat. Jeng jeng, selesai. Artinya kita tidak perlu membuktikan pernyataan 1, kita tidak perlu membuktikan pernyataan ketiga. Sudah, efisien waktu. Itu triknya. Ya, teman-teman seperti itu. Nanti akan ketemu 4 dulu, nanti lari kemana, nanti harus apain gitu. Nah, D bener nak Novel. Gitu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Ada pertanyaan apa nih? Oke, aman. Salah, salah, salah. Aman. Oh, kakak kuliah di mana? Oh, saya sudah selesai kuliahnya. Dulu kuliahnya ambil apa dulu? Pendidikan matematika. Kak Ardiansah. Oke, bukannya cek, Kak. Loh, 2 kan salah. FKIPK, iya. Pendidikan, ambil pendidikan, ilmu pendidikan, betul. Iya. Aman ya? Aman. Jadi nanti ya, strateginya gitu, strateginya. Ya, siap. Oh, yang bawahnya boleh silakan. Cek, bentar. Nah, nanti tinggal apa namanya? Ya, setengah itu hanya perumpamaan saja. Makanya tadi kita ngambil setengah itu perumpamaan agar lebih mudah kita apa namanya membayangkan, oh iya ngambil bilangan ini aja gitu. Teman-teman kalau ngambil bilangan yang lain ya nggak apa-apa, halal. Misalnya mau ngambil bilangan, katakanlah saya mau ngambil bilangannya 99 per, atau mungkin yang bikin yang angel lah 98 per 105 misalnya. Boleh nggak apa-apa. Tapi kan akan susah ngitungnya ya kan, ini nanti ketemunya Y kuadrat kurang dari 98 per 105 dipangkatkan 3. Gitu juga bisa, nggak apa-apa. Gitu ya. Siap. Kaget. Misalnya kaget. Siap. Aman-aman ya? Aman ya? Iya. Aman. Aman. Siap. Oke. Alhamdulillah. Siap. Oke. Nomor 7. Sudah? Kita akan lanjut ke soal nomor 7. Atau yang gampang-gampang nih. Geometri gampang nih. Nanti yang limit kita PR. Kalau yang limit nggak ngerti, oke. Berarti kalau nggak ngerti nanti limit. Mau dibahasin nggak yang limit?
Geometri dulu aja kali, Kak. Geometri dulu aja ya. Ada 2 soal geometri ya. 2 soal geometri yang gampang. Ini gampang banget nih. Yang paling gampang soal nomor 9. Ini gampang karena terlihat ini nggak perlu ore-orean banyak. Teman-teman lihat tuh. Walaupun gambarnya tidak proporsional, ini gambarnya nggak proporsional. 2x sama x kok ukurannya segitu gitu ya. Kalau misalnya kita bikin agak proporsional, anggap aja ini x, berarti ini x gitulah. Ukurannya kan harusnya sama ya. X sama X. Nah, ini kayak gitu. Terus ini, nah nanti kita mainkan ya. Oke, sip. Ini gini. Nah, ini ada X ukurannya sama. Terus dipotong gitu. Ini Y, ini Y. Teman-teman sambil bayangkan, ini adalah yang diarsir. Pertanyaannya adalah perbandingan antara daerah yang berarsir, ingat, daerah yang berarsir dengan yang tidak diarsir. Nggak perlu ore-orean, maksudnya nggak perlu ngitung-ngitung angka banyak. Jangan sampai terjebak untuk ngitung dengan cara matematika. Oke, dengan cara ngitung ini luasnya berapa gitu ya. Jangan ya, karena kita lihat ukurannya udah bisa dimainkan tuh. Loh, dimainkannya gimana? Nah, kan ini X, ini X gitu kan. Kan totalnya 2X. Kalau tak bagi berarti jadi 2X, 2X. Ya, ini tak potong gini, seret, tak potong gini. Nah, ini potongannya gini. Terus ini tak potong lagi gini, seret. Boleh nggak? Pakai garis bantuan. Pakai garis bantuan, potong lagi gitu. Nah, kita bisa lihat ini tak potong lagi, seret gitu. Wah, cuman bikin gitu. Artinya kita punya 3 segi, segitiga. Pelan-pelan, oke siap. Artinya kita punya segitiga yang besarnya sama. Berapa itu segitiganya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 segitiga yang besarnya sama. Tinggal kita cek daerah yang berarsir ada berapa? 3. Dibanding daerah yang tidak berarsir. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Sudah selesai. 3/5 jawabannya B. Selesai. Jawabannya B. Jangan C ya. Daerah yang tidak diarsir. Oke? Iya. Jadi kadang, oke, ngerti ya? Siap. Jadi kadang ada pasti dari beberapa soal PK itu pasti ada soal-soal yang enak banget. Iya, ada yang enak banget, ada yang harus diterjemahkan gitu. Jadi jangan terjebak karena kelihatan ini harus ngapain ya. Kebanyakan nih biasanya akan mencari luas. Mencarinya dengan luas. Tapi padahal kalau kita memanfaatkan ukurannya, dibagi-bagi gitu, kita punya 8 segitiga yang sama besar, terus tinggal ngitung perbandingannya. Nah, ini kenapa 5 dari mana? Tidak diarsir. Nah, ini tidak diarsir. Punya siapa? Yang tidak diarsir berapa? Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 segitiga. Iya toh? Iya. Berarti Oke. syaratnya harus bentuknya harus sama atau gimana? Ya, bentuk bidang yang akan kita bandingkan itu harus sama dulu. Nah, kebetulan kan itu enak angkanya. Coba lihat, perhatikan ada 2X, ada X. Kok ukurannya mengandung X ya? Terus kalau kita bagi berarti gini kan, berarti seret, seret. Nah, gitu jadinya. Ya enggak? Oke, seperti itu Oh ya. dipotong-potong. Oh iya, ini pasti akan siap sama-sama. Nah, gitu selesai. Sudah, gitu aman. Aman ya? Siap. Nah, gitu. Satu lagi boleh yang geometri. Lanjut atau mau di SS dulu? Sudah? Aman? Lanjut. Aman-aman. Siap. Alhamdulillah. Satu lagi. Ini pun gampang sebenarnya, teman-teman. Ini pun gampang. Makanya tak bahas kan. Nah, agak panjang nanti aja yang nomor 7 sama sebenarnya nomor 7 gampang juga. Nomor 10 pun gampang nanti. Trigono. Ini nggak ada trigonometri. Nah, ini tentang Pitagoras malahan. Coba teman-teman lihat. Luas daerah yang diarsir. Pertanyaannya itu. Luas daerah yang diarsir. Dari bentuknya, itu luas daerah diarsir di sini. Berarti apa, teman-teman? Luas lingkaran besar kita kurangi dengan luas lingkaran kecil. Betul enggak? Ya. Ya kan? Betul. Ngitung luas cincin, nah itu berarti ngitung luas lingkaran besar kurangi luas lingkaran kecil. Anggaplah ya, oh ya nanti Kak SS kalian ya, kalian nanti Kak Nina Almas nanti. Nah, anggaplah jari-jari lingkaran besarnya ini nih dari O ke B ini adalah R besar. Berarti luas lingkaran besarnya itu pi kali R besar dikuadratkan, betul?
Karena kita misalkan ini jadi R besar. Lalu, jari-jari lingkaran kecilnya, tak anggap di sini, seret, tak potong di sini, anggap aja R kecil. Berarti nanti luas lingkaran kecilnya adalah apa ini? Dicoret-coret, terima kasih. Wow, ketutup semua nih. Kaget aku. Ya sudah. Iya, kaget. Iya. Inyongnya kaget lah, kecoret. Jadi, ya Allah. Oke, apa-apa ya. Udah, mungkin nggak sengaja. Mungkin nggak sengaja. Udah ngantuk soalnya ini kayaknya. Udah jam 9 lebih. Ya lanjut. Udah Iya, aman-aman. Pak. Nggak usah dipermasalahkan. Biar cepet. Nah, nanti luas lingkaran kecilnya berarti pi kali R kuadrat kecil. Oke, aman ya? Aman? Sampai sini dulu, aman. Aman, siap. Gak apa-apa, aman. Dah. Nah, kita lihat nih, terus ukurannya berapa R-nya? Kita lihat teman-teman. Di sini yang diketahui siapa? AB kan, 28 kan. AB itu 28. Ini cara panjangnya. Nanti kita kasih tahu cara cepatnya. Nah, cara cepatnya enak. Caranya langsung selesai itu sebenarnya. Atau mau langsung cara cepatnya aja? Ya, Panjangnya aja dulu, Mas. ya, panjangnya dulu udah terlanjur sampai sini ya. Sip. Nah, terus ukurannya berapa teman-teman? Lihat. Yang namanya AB itu adalah garis singgung. Berarti dia memotong siku-siku di, nah R-nya itu siku-siku tuh. Nah, kita punya, berarti di sini kalau kita anggap ini jadi C, berarti CB berapa tuh teman-teman? Coba perhatikan, segitiga Setengah ini. B. Nah, ini ada C, ada B, ada 14. ini R besar, ini R kecil. Berarti berapa? 14. 14. Ya. Dengan teorema Pitagoras, kita punya siapa? R kuadrat min R kuadrat kecil sama dengan 14 kuadrat, betul? Betul. Ya, betul ya. Dengan teorema Pitagoras, maka kita punya R kuadrat min. Betul, Ya, betul ya. Siap. Kita bawa, manfaatkan untuk ke atas tuh. Ini dimanfaatkan. Berarti di sini ada R kuadrat min R kuadrat. Betul Iya, nggak? betul, Kak. Ya, siap. Ini kan ada pi, pi-nya dikeluarkan. Berarti pi kali R kuadrat besar kurangi R kuadrat kecil, betul? Iya, betul. Ya, tinggal ganti pi kali berapa? Ini berapa tadi? 14 kuadrat. kuadrat 196 pi. Selesai ketemu 196 pi, jawabannya di C. Ya? Kalau cara cepatnya? Cara cepatnya adalah kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, Waduh, ini siapa yang coret-coret lagi nih? Ribet dah nih orang. nggak sengaja ini kayaknya. Kak Yulia, Kak Zulia, nggak sengaja. Kak Zulia siapa nggak tahu. Aduh. Oke, sudah. Hilang. Nggak sengaja kecoret kayaknya. Ketiduran kayaknya nih. Ketiduran terus layarnya kegeser-geser apanya. Kayaknya gitu, ketiduran. Tidak apa-apa. Ya sadar. Oke, aman ya. Cara cepatnya adalah teman-teman kalau ketemu seperti ini, tinggal gini aja. Setengah dari AB dikuadratkan kalikan pi. Udah selesai. Sudah selesai. Oke, aman ya. Aman. Sudah aman. Kalau Jadi sebanyak itu misalnya pasti rumusnya itu ya. Iya, kalau bentuknya kayak gini ya. Kalau bentuknya ada garis singgungnya. Ada garis singgungnya. Mm. Kak, ini ada jadi yang pembahasan ulang kan, Kak? diketahui ya. Iya, kalau diketahui seperti itu, ya. Ini nanti ada recordnya nanti di record. Iya, berlaku untuk pokoknya bentuknya kayak gini ya. Jadi ada lingkaran besar, lingkaran kecil, ukuran yang diketahui, ukuran panjang garis singgungnya. Itu pasti pakainya adalah setengah dari panjang garis singgung dikuadratkan kalikan pi. Itu selesai sudah. Gak mau nanya, Kak. Oke, gimana? Ya, siap. Jadi kalau yang itu kan ngitungnya yang luas lingkaran besarnya, yang di luar. Ha-ha. Kalau yang yang di dalam, ngitung di dalamnya bisa nggak, Kak? kalau yang di dalam, langsung yang di dalam itu adalah nggak bisa. Nggak bisa ya, Kak? Nggak Nggak bisa. memungkinkan ya? Iya, nggak bisa. Ha-ha. Makasih ya, Kak. Ya, oke, siap. Sama-sama. Nggak bisa. Kalau ngitung lingkaran yang di dalam, syaratnya nggak memenuhi nanti. Kita nggak bisa mencari panjang ukurannya si R. Informasinya kurang. Tidak bisa terpenuhi untuk menjawab lingkaran yang di dalam. Gitu. Oke, aman ya? Aman. Siap. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke, siap. Udah kok. Oke, siap. Yang limit aman ya? Limit ya? Oke. Atau ini, nomor 10 tak spilkan cara cepatnya. Lain waktu saya jabarkan kenapa bisa seperti itu. Ini cara cepatnya aja. Cara cepatnya aja untuk soal seperti ini. Soal nomor 10.
Cara cepatnya aja, nanti cara penjabarannya kapan-kapan saya jelaskan. Atau mungkin teman-teman punya cara penjelasan sendiri, atau mungkin bisa 12 sudah kan jawabannya. sudah menyelesaikan dengan cara sendiri juga boleh. Nek, cara cepatnya gini teman-teman. Ketika kawan-kawan perbandingan kan ada dua. Perbandingan itu ada dua. Perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kalau soal nomor 10 itu soalnya berupa perbandingan apa? Berbalik nilai apa senilai? Banyak pekerja sama waktu? Senilai. Hei, senilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai itu maksudnya Berbalik gimana, Pak? nilai. Berbalik nilai, berbalik. Berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, teman-teman kalau berbalik nilai, satu naik satu turun gitu ya, berbalik nilai. Nah, kebetulan di sini ada suatu pekerjaan dengan target seperti ini, dikerjakan oleh 24 orang, selesainya 22 hari, sudah berjalan 10, berhenti, dihentikan dulu 4 hari. Nah, pekerjaan ingin selesai tepat waktu, ini kan pengen tepat waktu tuh, berarti butuh tambahan pekerja. Tambahannya berapa? Cara cepatnya gini, pekerja tambahan itu adalah banyak pekerja mula-mula, oke, dikalikan dengan hari libur, dibagi sisa hari. Oke, langsung aja. Pekerja mula-mula ada 24. Hari liburnya berapa? 4. 4. Sisa harinya berapa? 8. Berapa sisa harinya? 22 kurangi 10 kurangi 4 gitu kan? 8. Tinggal 8 ya? Mulai. Iya, tinggal 8. Enggak apa-apa, biarkan. 8. Berarti ini tinggal dibagi 8, hore-hore bagi 8, ketemunya 2, ini ketemu 1. Bagi 2, bagi 2, ketemu 12. Selesai. Oke. Berarti butuh tambahan 12 orang. Di buku caranya lama. Oh, di buku caranya lama. Harus Kak, aku mau terjemahin, Kak. SS tapi ada itu tuh yang 66. 66. Oke, tak bisa. Iya, Sudah. jelas banget nih. Oke. Monggo silahkan di SS. Nanti kapan-kapan kita bahas untuk apa namanya cara-cara konsepnya. Pekerjaan berbalik nilai itu adalah perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan ketika yang satu naik satu turun. Misalnya tadi pekerja sama waktu nih. Nah, pekerjanya semakin nambah, logika kita gini, sambil nalarin aja. Kalau pekerjanya bertambah, berarti untuk menyelesaikan pekerjaan itu semakin cepat. Waktunya turun, semakin sedikit. Nah, itu berarti berbalik. Kalau senilai itu dua-duanya naik. Misalnya kendaraan, kita pakai kendaraan nih. Dengan 1 liter kita bisa menempuh 5 kilo. Berarti kalau bensinnya tak tambah jadi 5 liter, kan semakin jauh. Oh, berarti bensin naik, jaraknya juga naik. Berarti dia perbandingannya senilai. Gitu. Aman ya? Nomor 7 dibahas ya, Pak? Oke. Besok aja nomor 7. Nomor 7 buat tugas. Atau buat kawan kita mainkan. Ya, seperti itu. Oke, aman ya? Oke, siap. Seperti itu, Kak. Nomor SS nomor 8. Oke, nomor 8. Enggak, SS nomor 8. Kak, aku mau SS yang nomor Jangan 6 dong, coret-coret Kak. dong, jangan coret-coret dong. Caper banget Oke, sih. Kak pengguna Zoom, mohon dihapuskan ini. Itu siapa sih? Ribet Ya banget dah. sudah, tak tutup aja, sudah tak share lagi. Oke, nanti Kak, aku mau mohon nomor 6. ya siap. Mohon pengertian dan anu nih ya, teman-teman ya. Ini kan kita di sini bareng-bareng nih. Ya, mohon pengertiannya biar karena saling berbagi. Ya, kalau pengen apa namanya? Pengen hore-hore di kertas sendiri aja. Iya, di kertas sendiri aja. Ure ya, malah bagus. Atau di tembok malah sekalian. Satunya lagi ke 6. Itu nomor 6, monggo. Aku udah. Satunya lagi yang bawahnya. Nomor berapa? 8? Ya, Kak, yang mau limit nanya yang nomor 8 boleh nggak? nomor 8 boleh, silakan. Kalau yang cara cepatnya itu di dalamnya nggak ada lingkaran yang kecil, itu tetap pakai cara cepat yang itu? Kalau nggak ada lingkaran kecil berarti bukan mencari bukan mencari luas cincin loh. Harus ada lingkaran kecil pasti. Oh, oke, Ya, makasih. udah pasti ada lingkaran kecil karena kan yang dicari lingkaran ininya. Lingkaran apa namanya? Luas cincinnya, istilahnya luas cincinnya. Gitu. Oke, nomor berapa tadi yang belum? 9? Kak, mau nanya, Kak. Iya, silakan. Gimana?
Halo? Nomor 8 Kak, nomor 8. Nomor 8. Oke. Itu kalau misalkan di opsinya itu P-nya itu dimasukin, jadi nggak ada P-nya gitu. Hah? Jadi P-nya itu kan ada 22/7 sama 3,14. Nah Oke. itu dimasukinnya. Ada nggak Kak? Makasih. Oh, bisa. Kalau pi-nya bisa, berarti tinggal ngaliin pi aja. Maksudnya gitu ya. Nah, ini ada pi kan. Tinggal ganti aja 22/7 atau 3,14 gitu aja. Maksudnya gitu. Nah, ngaliin itu kan. Iya, tinggal dikaliin aja. Tapi intinya sama sebenarnya. Itu cuma dia masih berupa pi, enaknya gitu malahan. Tidak perlu mengganti nilai pi, itu aja. Seperti itu maksudnya. Kalau 9196 berarti kalau kita pakai pi berarti tinggal pakai 22/7 ini tinggal dihorek-horek. Nah, sama-sama bagi 7 nanti akan dapat tuh di situ. Gitu. Nah, ini bagi 7, ini bagi 7 ketemu tinggal dikalikan. Nah, kayak gitu. Maka SS nomor 6, monggo silakan. Nanti kalau yang belum SS apa namanya? Teman-teman nonton aja di record ya. Nanti tinggal recordnya tak share ke teman-teman semua di grup sambil apa namanya? Mempelajari lagi, menyimak lagi. Mudah-mudahan bisa Bapak, jadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Oke, gitu kawan-kawan. Pukul Kak 9. itu kapan diuploadnya Kak yang record? Pak, pertemuan selanjutnya kapan, Pak? Pertemuan selanjutnya itu setiap hari yang mana? Kita kan seminggu 2 kali. Jumat sama Iya. Minggu. Kalau hari Jumat itu literasi bahasa Inggris, kalau hari Minggu Apa itu sih satu anjing dah lucu agak panik. PK. Nah, seperti itu. Nanti Sabar apa? nanti tinggal dibagi aja. Sebentar. Nanti berarti pertemuan selanjutnya ngebahas soal yang ini lagi, Pak, lanjutan Ya, nanti yang lain tadi. lagi bisa lagi tinggal di apa namanya? Tinggal di Cemburu. Kak itu. Itu kapan diupload ya Kak? uploadnya Recordnya. rekodnya besok ya. Besok. Ya, besok. Mudah-mudahan udah bisa. Oke, thank you Kak. Oke, siap sama-sama. Nanti diinformasikan di apa namanya? Di grup teman-teman. Gitu. Oke, gitu ya, teman-teman semua. Terima kasih untuk semangatnya malam hari ini. Ya, oke. Terima kasih banyak ya, Pak. Siap, Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan jadi referensi buat kalian semua. Tetap semangat. Ya, tetap semangat. Jangan. Iya, oke. Terima kasih lope-lopenya. Terima selalu ya Kak. Oke, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Mudah-mudahan Terima kasih kembali. proses teman-teman semua akan membuahkan hasil yang bagus buat semuanya. Amin. Sampai jumpa di pertemuan Amin, berikutnya. amin. Makasih ya. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salam, selamat istirahat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you, dadah. Ya. Jadi, Bye-bye. Bye.